Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya, Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Seperti biasa, pada setiap sore saya jalan-jalan keliling di areal lahan kebun sawah saya ini untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan, termasuk perkembangan buah-buah yang sudah mulai mapan. Dulu saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman, termasuk dari saudara-saudara saya, dan bahkan dari keluarga saya sendiri, kenapa lahan ini yang sudah mapan secara bertahun-tahun ditanami tebu sudah menghasilkan per tahun sudah hampir dipastikan bisa menghasilkan pendapatan. Tapi kenapa kok langsung dadak dibongkar, kemudian ditanami pohon buah sawo. Padahal, eee, pohon buah sawo ini kan butuh waktu lama, cukup lama untuk bisa menghasilkan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu ya menurut saya wajar lah ya, karena sudah bertahun-tahun, sudah bisa menghasilkan, kemudian tiba-tiba harus dibongkar, kan, mungkin sayang atau eman-eman, itu wajar. Tapi kalau untuk jangka pendek memang seperti itu tidak masalah, karena tebu juga, menghasilkan, setiap tahun juga menghasilkan, itu tidak masalah untuk jangka pendek. Cuma yang saya pikirkan saat itu, saya berpikirnya jangka panjang. Saya berpikirnya biar sekali tanam bisa tumbuh dan seterusnya, tidak bongkar pasang, tidak secara, eee, musiman, harus tanam atau memelihara atau merawat dan nanti panen, kemudian tanam, memelihara dan panen lagi dan seterusnya. Saya berpikirnya, saya pengennya begitu tanam, tumbuh, berkembang dan seterusnya, seperti itulah. Eee, maka pilihan tanaman sawo inilah yang menurut saya, feeling saya ini bagi saya sendiri loh ya, kalau untuk orang lain mungkin beda beda lagi, tapi untuk feeling saya pribadi, menurut saya sangat tepat karena, eee, ini untuk sawo kan termasuk tanaman jangka panjang, bisa hidup puluhan bahkan sampai 100 tahun mungkin begitu kalau perawatnya bagus. Tapi memang betul, sejak saya menanam pohon sawo saya ini 0 sampai 5 tahun ya memang saya, keluar biaya terus memang. Dari mulai nanam, saya harus beli bibitnya sebanyak 200 batang, rata-rata Rp50.000 per batang, itu sudah berapa. Belum setelah tanam, saya harus merawat, lahan yang ada di sini biar, eee, terpelihara atau tidak di apa ya, terutama dari rumput-rumput yang ada di sekitar sini, rumput-rumput liar yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman sawo. Kemudian saya memberikan pupuk kandang setahun 2 kali. Biasanya saya berikan pada awal musim penghujan dan akhir musim penghujan, setahun 2 kali. Kira-kira 100 karung. Dulu sebelum saya punya ternak kambing sendiri, saya mencari dari luar desa tetangga, dari desa tetangga yang ada di sekitar wilayah ini. Biasanya 100 karung untuk sekitar 182 pohon sawo. Itu lumayan bagus. Jadi selama ini saya belum pernah menggunakan, pupuk yang konvensional. Saya selama ini selalu pakai pupuk kandang karena kebetulan di daerah sini juga banyak peternakan kambing sehingga bisa dimanfaatkan. Apalagi setahun terakhir, saya juga sedang merintis untuk ternak kambing sehingga, setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali saya bersihkan kandangnya, saya tarik mintilnya langsung untuk pupuk kandang. Jadi lebih menghemat, lebih dekat, kapan saja mau, ada tenaga, ada waktu, bisa untuk memberikan pupuk kandang. Terus biaya berikutnya ketika musim kemarau datang, saya juga harus
mengeluarkan duit lagi untuk perintah orang sebanyak 2 orang yang selama ini saya, laksanakan, saya kerjakan itu perintah 2 orang untuk nyiram sawah-sawah ini. Ngambilnya cukup jauh dari lahan ini sekitar 300 meter dari lahan ini, di sungai. Biasanya memakai jerigen-jerigen yang ukuran 30 liter, 2 orang, biasanya untuk, eee, menyiramnya harus pakai motor, sepeda motor karena lewat, agak jauh. Itu 2 orang selama musim kemarau, biasanya 3 sampai 4 bulan. Itu setiap tahun seperti itu, dari 0 sampai dengan 5 tahun seperti itu saya harus, merintah orang ketika musim kemarau datang. Lah giliran musim penghujan datang, sudah tidak nyiram, tidak keluar biaya untuk nyiram, giliran membiayai untuk penyemprotan. Biasanya kalau musim hujan tiba, curah hujan cukup tinggi, ini hambatannya biasanya berupa indrak dan ulat-ulat yang ada di pucuk daun ya biasanya daunnya itu jadi kering, jadi tidak muncul pupus lagi, sehingga saya harus menyemprot biar terhindar dari indrak dan, ulat daun, sehingga pertumbuhan tetap normal meskipun musim hujan, pertumbuhan cukup normal. Nah alhamdulillah, ini sudah 6 tahun, masuki, usia 6 tahun sudah menghasilkan. Saya sudah, bisa menikmati secara bertahap, meskipun masih sedikit-sedikit, tapi setiap minggu atau 10 hari sekali saya sudah bisa memanen sawo, dan alhamdulillah juga sudah banyak langganan. Jadi begitu metik berapapun produksinya alhamdulillah bisa keserap, ada yang membeli, teman-teman yang ada di sekitar wilayah desa saya ini, teman-teman sendiri. Lah kemudian di lahan sawo saya ini juga saya merintis ternak kambing. Lah dengan model umbaran dan, sistem breeding atau pengembangbiakan. Lah usaha ini pun cukup harus sabar juga karena tidak seperti perdagangan kan, begitu dapat kita jual lagi, kalau mau dapat untung ya untung, kalau ndelelah rugi ya langsung dapat ketahuan. Termasuk kalau penggemukan. Kalau penggemukan juga, eee, apa ya, cepat. Kalau mau untung ya untung, kalau ada kerugian juga bisa diketahui 3 bulan atau 2 bulan sudah bisa diketahui. Beda dengan yang model breeding kan butuh waktu lama, harus mengembangbiakan indukannya, jadi memang harus sabar. Baik, sawo maupun ternak ini memang saya dua-duanya butuh waktu lama, butuh proses lama sampai bisa menghasilkan. Cuma harapannya ketika nanti sudah mapan, sudah saatnya berproduksi, sudah menghasilkan, itu akan, bergulir terus seperti bola salju menggelinding semakin besar, sawo pun sama demikian. Begitu panen 6 tahun, bertambahnya waktu, harapannya idealnya juga produksinya bertambah, harganya juga meningkat, jadi kambing pun demikian. Kalau sudah mencapai jumlah tertentu akan terus bergulir, bisa berkembang terus, dan terus berkembang terus, seperti itu. Tapi ya awalnya ya memang saya harus sabar, harus telaten, harus puasa dulu ya, harus puasa dulu, tidak buru-buru untuk menikmati hasilnya. Mungkin itu Bapak, Ibu, dan teman-teman dari 2 jenis usaha yang saya laksanakan, saya kerjakan saat ini seperti itu. Semuanya, merupakan usaha dan investasi untuk jangka panjang, bukan investasi atau usaha yang musiman. Harapannya, eee, itu bisa untuk apa ya, pendapatan secara rutin dan mudah-mudahan tidak terputus, karena sifat pohonnya juga bisa, berumur puluhan bahkan mungkin bisa 100 tahun. Kambing juga seperti itu, kalau sudah berkembang akan bergulir terus, mudah-mudahan tidak akan terputus,
tidak ada apa ya, bencana, tidak ada istilahnya hal-hal yang di luar kemampuan manusia, di luar kemampuan saya sebagai manusia, itu harapan seperti itu. Begitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat, bukan hanya bagi saya pribadi, juga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.